warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen Nur Fatliyati SAGMA selaku dosen pengampu kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada Ibu Nur Fatliyati SAGMA yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi lewat video presentasi makalah kali ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memulai dari latar belakangnya. Bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangat tinggi nilainya. Karena dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dengan mempelajari bahasa dan tuturannya secara intensif, dapat diketahui sifat, karakter, dan berpikir dan cara pandang dari suatu masyarakat. Tutur bahasa yang baik juga perlu diperhatikan, karena tuturan merupakan bentuk komunikasi lisan seseorang kepada mitra tutur. Tuturan adalah kalimat yang diujarkan seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memulai inti pembahasannya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang kamus dan thesaurus. Kamus dan thesaurus adalah dua istilah yang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Karena kamus dan thesaurus merupakan buku yang sama, menunjukkan kumpulan istilah. Namun kamus itu lebih menunjukkan istilah-istilah maksud yang sama, sedangkan thesaurus itu menunjukkan istilah kata, sinonim, dan antonim. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus ialah karya rujukan atau acuan dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat kata atau ungkapan. Dapat disusun menurut abjad atau tema, berisi tentang keterangan tentang makna, pemakaian, dan atau terjemahan. Adapun thesaurus adalah buku yang memuat daftar kata atau ungkapan yang bertalian makna. Untuk memperjelas perbedaan keduanya, berikut ini kami akan memaparkan tentang contoh kamus dan thesaurus. Pertama, kamus. Contohnya bapak. Dalam kamus, bapak berarti orang tua laki-laki atau ayah, yang bermaksud orang laki-laki yang pertalian kekeluargaan boleh dianggap sama dengan ayah, seperti saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki bapak, biasa tersebut paman, pakcik, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, contoh thesaurus kita juga ambil dari kalimat bapak. Dalam thesaurus, bapak yang berarti yang bersifat melindungi, menafkahi, mengayumi, berwibawa, kebapakan kuat, tegas. Abah, ayah, ayahanda, bokap, buya, papa, papi, dan rama. Lalu kami akan menjelaskan tentang syarat ketetapan pemilihan kata dan gaya bahasa serta idiom dalam tutur bahasa. Adapun syarat-syarat ketetapan pilihan kata, yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Apa itu denotasi? Denotasi ialah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi ialah kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Contoh, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Ini merupakan contoh denotasi. Lalu contoh yang berikutnya, Sinta adalah bunga desa di kampungnya. Ini adalah contoh konotasi. Lalu yang kedua, syarat-syaratnya teman, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Lalu yang ketiga teman, syarat-syaratnya membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Kita kasih contoh, intensif hampir sama dengan kata insensif, karton dengan kartun. Dua contoh ini hampir bersamaan kalimatnya, hampir bersamaan ejaannya, kalau tidak kita cermati dengan baik. Lalu yang keempat teman-teman, syarat-syaratnya tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Contoh, kata modern
menurut secara subjektif yang berarti canggih. Sedangkan kata modern menurut kamus ialah terbaru atau termutakhir. Adapun syarat yang kelima teman-teman, waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Kita kasih contoh, dilegalisir seharusnya dilegalisasi dalam bahasa kita. Koordinir seharusnya koordinasi. Nah, itu. Adapun syarat yang keenam, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Berikut contoh-contohnya di sini. Nah, kita lihat. Kalimat antara cocok dengan kata dengan. Terus kata antara juga cocok dengan lapas dan. Tidak sama melainkan. Tidak sama dengan tetapi. Kata pasangannya tetapi. Baik pasangannya ataupun dan baik pasangannya maupun. Kata bukan bisa berpasangan dengan kata tetapi dan kata bukan juga bisa berpasangan dengan kata melainkan. Lalu yang ketujuh, syarat yang ketujuh, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Apa itu yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus? Kata umum adalah sebuah kata yang mengacu pada suatu hal atau kelompok yang luas bidang lingkupnya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengacu pada pengarahan yang khusus dan konkret. Contoh kata umum, melihat. Adapun kata khususnya, melotot, membelalak, melirik, mengintai, dan mengamati. Lalu syarat yang ke-8, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Contoh, kata isu berasal dari bahasa Inggris issue, berarti publikasi atau perkara. Isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin atau desas-desus. Nah, teman-teman, kita masuki syarat yang ke-9 ialah menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti sama. Homofoni adalah kata yang mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Lalu homografi, apa itu? Homografi adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan, berbeda bunyi, dan berbeda makna. Contoh, sinonim hamil itu ditujukan pada manusia, sedangkan bunting itu ditujukan pada binatang, hewan. Lalu contoh homofoni, contoh bank yang bermaksud tempat menyimpan uang. Kalau bank yang pakai huruf G berarti bermaksud panggilan kakak laki-laki, abang gitu. Lalu contoh homografi, kita contohkan kalimat apel bermaksud buah, juga bermaksud upacara. Nah, satu kalimat yang bermakna banyak. Apel bisa bermaksud dengan buah, juga bermaksud tentang upacara, tergantung pada kalimat itu digunakan. Lalu yang ke-10 teman-teman, menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang diamati. Contoh kata abstrak, kebaikan seseorang kepada orang lain merupakan sifat terpuji. Nah, itu contohnya. Itu yang abstrak. Sedangkan kata konkret, APBN RI mengalami kenaikan 15%. Ya, gitu teman-teman. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya tentang gaya bahasa dan idiom akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Nazamuddin.